Ketika Bapak tersandung masalah waktu itu, ada banyak orang yang bersimpati, berempati kepada Bapak. Nah, bagaimana perasaan Bapak saat itu? Rasa sedih itu ada, ya, karena Mas Agus bisa bayangkan saya ini seorang pejabat negara, seorang pelayan masyarakat, yaitu seorang bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, hari ini kita berkesempatan bersilaturahim dan berbincang-bincang dengan Bapak Dr. Haji Saini Aroni MPD, mantan Bupati Lombok Barat, mantan Ketua DPD Golkar NTB. Apa kabar Pak Zaini? Baik, alhamdulillah Mas Agus. Sehat, saya Pak? selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sudah berapa lama di rumah ini Pak? Kalau dilihat dari segi waktu, saya keluar waktu itu tanggal 15. Jadi hampir 2 minggu lebih sedikit lah gitu. 15 Maret ini. Apa kesibukan Bapak sekarang? Saat ini untuk sementara saya hanya menerima tamu. Banyak kolega, banyak teman, banyak sahabat yang datang gitu. Ya, selain ingin mencari kabar, mencari tahu tentang keadaan kesehatan saya, juga sambil mendoakan selamat atas kebebasan ini. Kira-kira begitulah untuk sementara. Apa pelajaran terbesar Pak dari masalah yang menimpa Bapak? Ya, mungkin saya tidak istilahkan dengan pembelajaran terbesar, tapi mungkin pembelajaran berharga. Berharga ya. Pembelajaran atau pengalaman berharga yang saya alami, saya dapati, kan begitulah. Pertama mungkin perlu disepakati dulu bahwa pengalaman itu adalah satu pertemuan alam dengan indera seseorang, tentu dalam hal ini saya, sehingga melahirkan satu hal untuk tahu. Satu hal untuk tahu itulah pengetahuan. Jadi pengalaman seperti itu. Sedangkan berharga, semua kita tahu adalah yang bermanfaat. Yang sangat berharga itu tidak saja harga dalam arti kuantitatif atau kualitatif, tapi juga bermanfaat bagi sesama. Jadi kalau dilihat dari sisi ini, pengalaman berharga atau pembelajaran berharga yang saya alami selama permasalahan ini menimpa saya, itu tentu banyak sekali Mas Agus, banyak sekali. Karena saya sendiri berada di Universitas Kehidupan itu, saya istilahkan Universitas Kehidupan, itu 7 tahun, waktu yang tidak pendek. Tentu banyak cerita, banyak kegiatan, dan juga banyak pengalaman yang memberikan inspirasi, bahkan aspirasi kepada saya di dalam rangka itu. Salah satu pengalaman yang menurut saya sangat berharga, saya bisa belajar banyak hal di Universitas Kehidupan Lapas itu. Karena seperti dimaklumi, lapas ini dihuni oleh berbagai karakter seseorang. Ya, ada karakter yang kalau secara ekstrem kita katakan, ya di sana ada mantan kriminal, kan gitulah.
terus narkoba, tipikor dan sebagainya, sehingga itulah yang saya coba mencari tahu kenapa mereka sampai berada di tempat ini, kenapa mereka sampai melakukan hal seperti itu. Nah, itu pengalaman-pengalaman. Konkretnya kan begitulah, konkretnya pengalaman berharga yang saya dapati itu boleh dikatakan kita hidup ini dalam satu ruang. Ruang itu bukan ruang hampa, tetapi ruang itu adalah terdiri dari berbagai norma, aturan, dan juga nilai-nilai. Kenapa sampai berada di tempat itu? Oleh karena seseorang itu mungkin pada saat itu melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar norma, melanggar ketentuan, melanggar aturan. Nah, itulah. Lalu kita tanya, kita saling share, kenapa sampai demikian? Macam-macam faktornya. Faktor ketenaga kerjaan yang kurang, kan begitulah. Ya. Faktor pemahaman atau persepsi mereka tentang bagaimana implementasi aturan itu sendiri, dan juga banyak faktor-faktor lain. Mungkin ada yang Bapak sesali ya dari masalah Bapak? Ya, tentu karena saya tidak istilahkan pengalaman gelap atau pengalaman tidak berharga, tapi pengalaman berharga. Tentu setiap kejadian itu, kita semua ini kan berada dalam 3 dimensi kewaktuan sekaligus. Waktu masa lalu, waktu masa kini, dan waktu masa depan. Kejadian itu adalah masa lalu, ya. Kita hanya bisa berupaya sebagai suatu pembelajaran. Kita sesali untuk tidak kita lakukan lagi atau untuk kita berbuat lebih bagus lagi dan sebagainya. Tetapi bahwa masa lalu itu tidak pernah bisa dirubah. Tidak pernah bisa dirubah. Ibarat seorang tidur, lalu orang tidur ini bermimpi jelek, lalu dia bangun, dia ingin mimpinya yang jelek itu dirubah, lalu dia tidur lagi. Tidak bisa. Samalah pengalaman berharga di masa lalu itu. Kenapa menjadi berharga? Oleh karena kita bisa mengambil pembelajaran. Setidak-tidaknya untuk kita perbaiki diri, setidak-tidaknya bagi yang lain, keluarga terutama sekali, untuk tidak sampai terjatuh kepada lembah seperti itu. Jadi kembali ke hal tadi, bahwa di dalam rangka memperbaiki diri itu, sesungguhnya sejatinya kita itu memiliki waktu sekarang. Waktu lalu itu sudah lewat, sejarah sebagai pelajaran. Waktu akan datang itu adalah suatu angan-angan, suatu impian, satu bayangan. Nah, oleh karena itulah saya kira supaya apa yang saya alami di dalam selama ini di Universitas Kehidupan Lapas itu tidak sampai dialami oleh orang-orang lain, termasuk oleh keluarga saya, maka satu pesan moralnya, bekerjalah sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Kalau Anda itu ASN, artinya aparatur sipil negara. Kalau Anda itu pebisnis, ya juga sama. Jadi harus betul-betul bekerja sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. Ketika Bapak tersandung masalah waktu itu, ada banyak orang yang bersimpati, berempati kepada Bapak. Nah, bagaimana perasaan Bapak saat itu? Ya, pertama tentu rasa sedih itu ada, ya, karena Mas Agus bisa bayangkan, saya ini seorang pejabat negara, seorang pelayan masyarakat, yaitu seorang bupati yang secara tugas dan tanggung jawab itu begitu luas dan berat, lalu tahu-tahu mandek karena sesuatu hal yang sifatnya pelanggaran terhadap ketentuan aturan. Lalu kita berada di tempat itu. Anggap itu di lapas, ya.
bagaimana kolega, bagaimana keluarga melihat dari perspektif pertemanan, umpamanya gitu ya. Di sini lagi-lagi saya katakan pengalaman berharga yang patut untuk kita jadikan sebagai suatu pembelajaran adalah bahwa banyak teman, semua kita punya teman ya. Banyak kolega, karib, sahabat, tapi kadangkala teman, sahabat, kolega itu hanya di meja makan. Saya istilahkan meja makan. Ketika kita jaya, ketika kita senang, ikut senang, tapi ketika kita mengalami suatu peristiwa seperti yang saya alami itu, ya sebagian kecil yang yang ikut bersimpati maupun berempati terhadap kita. Ini yang saya alami ya. Sehingga dengan demikian kita harus berhati-hati di dalam bergaul, kita harus berhati-hati di dalam setiap kegiatan kita yang melibatkan orang lain. Saya kira demikian. Nah, Pak Zaini ini kan adalah salah seorang tokoh hebat di NTB. Nah, kalau tidak salah pada saat itu banyak yang berspekulasi bahwa gubernur yang akan datang itu Pak Zaini. Pak Zaini dengar enggak spekulasi-spekulasi seperti itu? Dan Bapak pernah juga mencalonkan diri kan waktu itu? Betul sekali, betul. Jadi bagaimana menurut Bapak itu? Iya, tentu begini ya. Apalagi seorang pejabat setingkat gubernur ya. Jadi saya melihat tidak saja kontestasi politik tapi juga kompetisi ya. Di dalam kompetisi hukumnya itu hanya dua, kalah atau menang, dikalahkan atau dimenangkan, kan begitu dalam kompetisi. Betul, saya adalah salah seorang bakal calon atau salah seorang calon yang pernah saya lakukan sebagai calon gubernur. Berikutnya memang saya masih punya cita-cita, keinginan untuk menjabat pada posisi itu. Masih punya keinginan. Sebagian kolega saya mengetahui itu, sebagian teman juga ya, kan begitulah. Jadi saya sadari betul. Saya dulu pernah dapat ilmu dari senior saya, Pak Harun ya. Beliau bilang, kalau Anda masuk di ladang politik, tadinya Anda tidak punya musuh menjadi ada. Tadinya musuh Anda satu menjadi mungkin dua, mungkin tiga, dan seterusnya. Artinya betapa posisi itu kita nilai strategis, sehingga banyak orang yang berkeinginan. Kalau banyak orang berkeinginan padahal tempat hanya satu, maka terjadilah kompetisi. Nah, kalau terjadi kompetisi, mungkin disinilah hal-hal yang sifatnya tidak kita duga bisa terjadi. Lalu orang bisa saja merasa happy dan sebaliknya ada juga yang merasa tidak senang. Nah, bagi yang merasa tidak senang, seseorang itu akan menuju satu titik jabatan itu, dia mungkin akan melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Selama di lapas yang sering berkunjung itu keluarga, saudara, atau sahabat, Pak? Pertama keluarga ya. Saya bersyukur ya, anak istri saya sangat menaruh perhatian terhadap keadaan saya seperti itu. Begitu pula keluarga besar saya. Sehingga inilah yang memberikan satu motivasi terhadap diri saya dalam menjalani berbagai aktivitas sehari-hari di lapas. Sementara teman, kolega, bahkan mantan staf, mantan teman itu ya seperti yang saya katakan tadi, tidak semuanya. Tetapi ada mereka yang betul-betul merasa Pak Zaini ini adalah teman saya. Bagaimanapun di antara senang maupun tidak senang, kita harus teman itu harus tetap dipertahankan. Ada yang seperti itu. Saya baca di medsos Pak Gubernur sempat bersilaturahim ke sini, Pak ya. Betul, alhamdulillah
beliau itu adalah teman saya ketika saya kerja di Jakarta, ya. Pernah jadi calon gubernur Banten. Saya sekeluarga termasuk orang yang dengan gigih ikut berjuang di belakang beliau karena simpati terutama sekali ya saya kenal beliau. Nah, jadi atas dasar itulah barangkali begitu saya pulang, saya coba kontak ajudan lewat anak saya bahwa saya ingin silaturahim ke beliau karena lama sekali saya tidak ketemu, terutama sejak saya ditahan. Lalu beliau jawab langsung, tidak, saya yang harus datang ke Pak Zaini karena Pak Zaini ini senior saya, abang saya, jadi beliaulah yang datang ke sini. Jadi itulah. Jadi pembicaraan selama Pak Gubernur di sini apa, ya Pak? lebih banyak hal-hal yang bersifatnya pembicaraan silaturahim, apa kabar, saya juga menanyakan Pak Gubernur, sekarang amanat dan mandat yang diberikan kepada Bapak ini begitu besar dan terhormat, tentu selaku teman saya gitukan, mudah-mudahan Bapak bisa mengemban amanat ini dengan sebaik-baiknya sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perjalanan Bapak mengemban amanat dari masyarakat NTB. Jadi seputar itulah diskusi kita. Saya mau tanya soal Mas Farid ini. Jadi sebagai informasi, Pak Zaini Aroni ini mempunyai putra satu orang, Pak ya? Satu orang. Jadi semata wayang ini. Namanya Mas Farid. Kalau tidak salah, nama lengkapnya siapa, Pak? Novar Furkoni Farinduan. Jadi sekarang populernya Meton Farin lah kalau di sini. Iya, Pak. Jadi Mas Farid ini kan karir politiknya sangat bagus, Pak. Kalau tidak salah, selain beliau ini ketua DPC Partai Gerindra Lombok Barat, juga anggota DPR provinsi, Pak ya. Nah, apa harapan Bapak terhadap Mas Farid? Baik, jadi tidak ada seorang pun orang tua ya yang tidak mengharapkan anaknya sukses dalam karirnya. Apakah karir birokrasi di pemerintahan, ataukah karir politik, atau mungkin karir bisnis. Nah, sama juga dengan saya ingin dia melatih diri. Saya ingin dia mengkader diri. Nah, sebab universitas sesungguhnya itu di lapangan. Lembaga pendidikan sesungguhnya sejatinya itu di lapangan. Nah, kenapa di lapangan? Oleh karena kita bisa belajar tidak semata-mata monologis antara guru atau dosen dengan siswa atau dengan mahasiswa, tetapi akan terjadi satu pembelajaran. Artinya bisa saja kita belajar dari orang tua, dari teman, dari kolega, bahkan dari bawahan. Nah, apa yang dia sedang alami dan lakukan sekarang sebagai anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahkan dia posisi saat ini sebagai ketua fraksi Partai Gerindra, di samping juga ketua Partai Gerindra Lombok Barat. Saya selalu berpesan bahwa semua orang ingin sukses, tapi kesuksesan yang kita raih, kita capai itu tentu kalau ibarat kita naik jangan menginjak orang. Nah, begitulah kira-kira. Kita senang, kolega juga senang. Nah, bagaimana menerjemahkan itu dalam bahasa keseharian politik? Kamu sudah punya pengalaman. Yang terpenting bagaimana kita meraih satu cita-cita itu secara profesional, secara baik, dan tentu unsur-unsur yang sifatnya kemanusiaan itu selalu harus dikedepankan. Ya, itulah pesan saya. Mas Farid ini Bapak dorong di legislatif atau ke eksekutif, Pak? Atau dibiarkan Mas Farid dengan pilihannya sendiri? Jadi begini, kalau menurut saya
bupati, wali kota, gubernur, dan sebagainya, termasuk anggota DPR ini kan orang yang dipilih. Jadi bukan dia memilih. Bukan dia memilih, hanya saya mau jadi bupati atau jadi gubernur. Tapi masyarakat bilang jangan, Anda belum cocok, Anda tidak mampu, ya tidak bisa. Sebaliknya, kalau kita katakan bahwa masyarakat sekarang ngotot bahwa dia menginginkan satu figur, satu sosok orang yang betul-betul representasi dari masyarakat itu sendiri, ya kita juga tidak bisa menolak. Ya kan begitu. Begitu pula Farin. Farin saya selalu katakan, kamu baca kondisi situasi masyarakat. Karena dengan membaca itu, kalau saya tadi istilahkan pembelajaran, itu merupakan pertemuan antara alam, apakah alam itu lingkungan, apakah alam itu hewan, binatang, atau manusia. Pertemuan antara alam ini dengan indera kita. Indera inilah yang melahirkan persepsi, melahirkan tahu, akhirnya tahu ini menjadi pengetahuan. Jadi sama, apa yang dia alami selama kurang lebih 2,5 tahun berkecimpung di DPRD provinsi dan juga ketua Gerindra, Partai Gerindra Lombok Barat, saya kira menurut saya dia sudah punya bekal. Saya hanya ingin mendukung, membantu, mendorong. Saya hanya ingin membantu menjelaskan kepada masyarakat tentang bagaimana kita membangun suatu daerah secara bersama. Karena satu, menurut saya kuncinya, jangan hanya kita kembangkan aspek kompetitif, kita mau berkompetisi, tapi kerjasama kita hindari, tidak bisa. Tidak ada orang berhasil sendiri, tapi dia harus berhasil bersama. Jadi Farin sekali lagi, dengan kapasitas diri yang dia miliki, apakah faktor komunikasi, manajerial atau manajemennya, faktor intelektualitas, saya kira silahkan. Masyarakat menginginkan, mari kita lakukan. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Jaini atas waktunya dan kesempatannya berbincang-bincang dengan kami pada hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.